Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan dan nafas hidup yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan punya maksud dan rencana yang indah dan baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat semakin mengenal-Mu dan mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2. Tertulis demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Setiap pencapaian apapun bukanlah karena kehebatan kita, melainkan karena kemurahan Tuhan. Kebenaran ini bukan berarti bahwa kita harus diam saja, tidak berbuat apa-apa. Tentu kita tetap harus melakukan bagian kita, tapi semuanya kembali lagi adalah anugerah Tuhan. Hal ini penting untuk kita sadari, supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan. Dari ayat-ayat hari ini kita mendapatkan pesan mengenai 3 hal yang penting, yaitu pertama, Tuhan adalah pembangun kehidupan kita. Dikatakan di sini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Perlu kita pahami, saudara, bahwa otoritas ada pada Tuhan, bukan pada kita. Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus menundukkan diri kita hanya kepadanya. Kita tidak dapat bermegah karena apapun juga. Di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23-24 dikatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita menyadari bahwa Tuhanlah yang membangun hidup kita, maka kita akan merendahkan diri, sebab tidak ada yang dapat kita banggakan kecuali Tuhan. Rencana kita harus kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Kita harus mencari perkenanan-Nya atas hidup kita. Hanya yang berasal dari Tuhan dan yang diberkati oleh-Nya yang benar-benar berarti dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, Tuhan adalah penyedia segalanya. Dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa Tuhan memberi berkat pada waktu kita tidur. Kehendak Tuhan adalah agar kita menikmati tidur yang tenang dan hidup tanpa kekhawatiran. Kita manusia begitu sering khawatir akan hidup kita, sehingga berusaha dengan keras untuk meraih apa yang kita inginkan. Seringkali uang menjadi tujuan hidup, bukan lagi Tuhan yang utama. Kita seharusnya mengutamakan Tuhan dan hidup tanpa rasa khawatir, karena Tuhan yang menyediakan segalanya. Usaha kita haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingatlah saudara, ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk beristirahat. Percayalah pada kuasa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya adalah Tuhan yang baik
dan yang bertanggung jawab untuk memelihara ciptaannya. Termasuk saudara dan saya, kita dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tahu dan mengerti apa yang kita perlukan. Itu sebabnya jangan khawatir, jangan takut, tetapi ucapkanlah syukur senantiasa kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, Tuhan bekerja bersama kita. Dalam ayat ini dikatakan, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Walaupun kuasa dan kedaulatan ada pada Tuhan, tapi kita harus tetap melakukan bagian kita. Kita adalah mitra kerja Tuhan di dunia ini. Kita diciptakan bukan untuk bermalas-malasan, tetapi untuk bekerja bersama dengan Tuhan. Upaya kita di dalam Tuhan pasti akan diberkati oleh-Nya, sehingga menjadi berhasil. Itulah sebabnya saudara, kita harus mengundang Tuhan dalam hidup kita, karena kasih karunia dan keagungannya yang akan menolong kita dengan kuasa-Nya yang ajaib. Roma 8 ayat 28 berkata, bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Nya. Percayalah saudara, bahwa dalam hidup kita ada tangan Tuhan yang selalu bekerja dan tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan punya rencana yang indah bagi kita, dan rencananya itu mulia, sebab kita berharga di mata-Nya. Mari jalani hidup kita ini saudara dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dengan iman percaya yang penuh akan kehadiran kuasa Allah, dan tunduk pada kedaulatan serta otoritas-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang sudah memberikan kami pengajaran dan pengertian bahwa Engkau Tuhan berdaulat dan berotoritas atas kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang baik, yang melimpahkan kasih karunia dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami tidak dapat bermegah atas pencapaian-pencapaian yang kami raih. Kami tidak dapat bermegah atas status kami saat ini, karena semua yang kami miliki, semua yang kami capai, semua keberadaan kami adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong, tapi bermegah hanya di dalam Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu percaya pada kuasa pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Engkau ya Tuhan yang selalu ada bersama kami, turut bekerja, menolong kami dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berbicaralah terus ya Roh Kudus, berikan kami pengertian dan tuntun kami selalu untuk berada dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Berkati dan pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan Tuhan buat berhasil, dan semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Berikan kekuatan kepada yang lemah, bangkitkan semangat yang berputus asa, dan berikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah ataupun pergumulan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan memampukan saudara untuk hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!